lagi final slide Sasarannya 6. Dia terakhir 12. Mana? Sebelum kita mengawali dengan proses pembelajaran kita di saat pagi hari ini, kita awali dengan doa. Bapak berdoa. Dimulai saja. Baik. Dia sedang materinya di sini. Anak-anak sekalian, hari ini kita punya pembelajaran hari ini. Kita belajar mengenai dengan surat pribadi. Surat pribadi. Baik, di sini materi kita di hari ini, anak-anak ada yang sudah pernah buat surat pribadi? Belum. Baik, jika belum, ya hari ini kita sama-sama mempelajari bagian ini. Ini yang menjadi topik atau menjadi bahan pembelajaran kita saat pagi hari ini. Baik, mungkin ada salah satu contoh yang Bapak tulis di sini, yaitu surat dari ibu. Itu salah satu contoh surat pribadi ya. Kemudian kita sama-sama mempelajari, kemudian ke depan anak-anak bisa bisa belajar untuk buat surat pribadi. Baik, itu pembelajaran kita di saat pagi hari ini. Saya mencoba untuk menggarap kemudian mempresentasikan atau membagikan kepada anak-anak sekalian. Pertemuan kita saya akhiri di sini. Sebelum itu saya memberikan tugas kepada anak-anak sekalian. Minggu depan kita akan bertemu lagi, anak-anak membuat salah satu surat pribadi. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Bapak akan akhiri. Bapak sampaikan permohonan maaf jika dalam prosesi awal pembelajaran kita dari awal sampai pertengahan dan akhirnya ini ada salah kata yang Bapak ucapkan. Tempat ini Bapak sampaikan permohonan maaf. Baik, selamat siang. Siang, Pak. Selamat siang anak-anak. Siang. Bapak kalian. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, apakah anak-anak sudah berdoa? Sudah. Sudah berdoa, kita langsung lanjut ke pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita belajar tentang pantun. Ini kita akan belajar tentang pantun. Dan pantun yang akan kita belajar adalah tentang mengidentifikasi
syarat-syarat membuat pantun. Jadi tujuan yang diharapkan adalah setelah anak-anak baca pantun ini, kalian mampu membuat pantun sesuai syarat-syarat yang anak-anak sudah belajar atau yang sudah dibelajarkan. Oke, yang pertama kita lihat dulu pengertian pantun. Pantun adalah karya sastra lama atau karya puisi lama yang terdiri sampiran, isi, dan memiliki rima ABAB atau AAAA. Kemudian yang berikutnya adalah ciri-ciri pantun. Ciri-ciri yang pertama adalah memiliki rima ABAB. Yang kedua, dalam satu baris memiliki 4 kata. Yang ketiga, ada sampiran dan ada isi. Kemudian yang berikutnya adalah jenis-jenis pantun. Jenis-jenis pantun misalnya ada jenis kenaka, ada jenis pantun cinta, ada jenis pantun agama, ada jenis teka-teki, ada jenis pantun orang tua, dan masih ada banyak lagi. Dan yang berikutnya adalah cara membuat pantun atau langkah-langkah membuat pantun. Anak-anak perlu ingat bahwa kalau kita mau menulis pantun, yang pertama adalah menentukan tema atau judul pantun yang kita buat. Misalnya kita ingin membuat pantun yang bertema cinta, ya, jadi ini cinta. Di tema, jadi karena minggu depan atau pertemuan berikutnya kita akan praktik atau anak-anak akan membuat pantun. Jadi anak-anak harus perhatikan baik-baik cara membuat pantun. Yang pertama adalah menentukan tema, ya, misalnya cinta. Kemudian tema itu kalian bisa ambil dari apa saja, bebas. Kemudian yang kedua adalah memilih jenis pantun apa yang akan kita buat. Misalnya jenis pantun muda-mudi. Ini yang pertama, ini yang kedua. Ini jenis pantun, ya. Kemudian yang ketiga, setelah kita menentukan jenis pantun yang akan kita buat, yang berikutnya adalah kita membuat isi pantun terlebih dahulu. Jadi isi pantun itu biasanya ada di baris ketiga dan keempat. Baris ketiga dan keempat merupakan isi pantun. Yang ketiga adalah menulis isi pantun. Menulis isi pantun terlebih dahulu sebelum kita membuat sampiran atau pengantar.
Yang berikutnya adalah membuat sampiran. Jadi anak-anak perlu diingat bahwa kalau mau membuat sampiran, bunyi akhir baris pertama dan ketiga harus sama, dan bunyi akhir baris kedua dan keempat juga harus sama. Misalnya temanya adalah cinta, kemudian jenis pantunnya adalah pantun muda-mudi. Kemudian menulis isi pantun. Jadi tadi Bapak sudah bilang bahwa kalau mau membuat pantun, isinya yang terlebih dahulu. Misalnya cintaku indah, yang terganti. Jadi ini adalah baris kedua, dan ketiga adalah Marina. Cintaku cinta sejati. Jadi ini adalah isi pantun baris ketiga dan keempat. Sekarang kita akan membuat sampiran. Jadi ingat bahwa bunyi akhir baris pertama harus sama dengan baris ketiga. Begitu juga dengan baris pertama dan ketiga bunyi akhirnya sama, dan baris kedua dan keempat bunyi akhirnya sama. Oke, kita buat sampiran. Pohon kamboja, pohon meranti. Oke, kita buat sampiran kedua. Tumbuh subur, tumbuh subur, bunga melati. Oke, jadi perhatikan di sini bunyi akhirnya semuanya sama. Itu berarti rimanya adalah a. Kalau bunyi akhirnya yang biasanya ab itu misalnya begini, kita tambahkan huruf saja di sini. Nah, kalau begini berarti dia adalah ab. Oke, kita kembali ke materi. Setelah kita membuat sampiran, yang terakhirnya adalah kita menggabungkan isi dan sampiran menjadi pantun. Menggabungkan. Isi dan sampiran.
menjadi panggung. Sebelah sini. Dina, Sasarannya 6. Dia terakhir. 12. Mana? sebelah sini. Dina, Sasarannya 6. Dia terakhir. 12. Mana?